Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, keempatnya bertarung lebih dari 1000 ronde. Hanya dalam 15 menit, mereka melancarkan berbagai jurus yang mematikan, saling serang tanpa henti. Gunung-gunung di sekitarnya terus runtuh dan jurang-jurang besar terbelah. Banyak orang menyaksikan dengan panik. Keempat orang ini sungguh haus darah. Jika ini terus berlanjut, bahkan seluruh gunung pengorbanan pun akan hancur. Di tengah-tengah energi iblis yang mengepul, sesosok tubuh muncul tiba-tiba, kemudian mengepal erat, membawa kekuatan yang luar biasa saat ia menghantam dengan telapak tangan. Sukeven dan dua orang lainnya menyerang bersama. Namun, hentakan itu membuat mereka terhuyung mundur. Cukwang melayang di udara. Ia menatap tubuhnya yang penuh luka. Ketika bajingan ini adalah praktisi di tahap kesempurnaan Agung Rana Laut Pahit. Setelah mereka menyerang bersama, bahkan dengan tubuh iblisnya, ia tidak bisa lolos tanpa cedera. Untuk menghadapi orang-orang ini, kita butuh beberapa gerakan mematikan. Cukwang menghembuskan nafas pelan dan dengan cepat tangannya membentuk segel. Energi iblis terus melonjak dan ruang di belakangnya langsung menjadi gelap. Laut iblis sangat dingin, membuat orang-orang merasakan perasaan yang sangat tertekan. Dalam cahaya redup, samar-samar terlihat empat makhluk seperti naga, memancarkan aura yang menakutkan. Laut iblis musnahkan roh. Teriak Cukwang bergema di sekitarnya. Seketika itu juga lautan iblis langsung bergejolak hebat. Bagaikan seekor binatang buas purba, tengah mengaduk-ngaduk ombak di dalamnya. Saat berikutnya, lautan iblis menyapu angkasa, langsung menghancurkan semua yang ada di jalurnya, dan menyerbu ke arah Zukefeng dan rekan-rekannya. Ekspresi wajah Zukefeng langsung berubah drastis. Tetapi dia segera menenangkan diri, kemudian menggenggam pedang celah sungai es erat-erat, dan dengan cepat menuangkan kekuatan ke dalamnya. Pedang itu langsung bergetar, dan hawa dingin yang mengerikan memancar darinya, langsung membekukan ruangan, dan mengembun menjadi gunung es di sekitarnya. Potong! Sugefeng melepaskan serangan pedang mengeluarkan teriakan pelan. Serangan ini tampaknya telah menghabiskan seluruh kekuatan pedang celah sungai es. Pedang itu jatuh menghantam gunung es. Gunung es itu langsung terbelah menjadi dua. Lalu menyemburkan sungai air es yang membawa hawa dingin yang mengerikan. Perisai es mistik. Yan Hun membentuk segel tangan. Dan gelombang energi dingin berubah menjadi perisai besar berukuran 1000 kaki. Langsung menyelimuti lautan iblis. Dengan teriakan pelan, suara Yingling bergema di angkasa. Dan aura dingin menyapu, berubah menjadi seekor elang raksasa es. Elang es raksasa itu tiba-tiba menjerit panjang ke langit. Dan dengan kepakan sayap yang besar, ia menerjang ke bawah. Sebelum keempat serangan mengerikan itu bertabrakan, ruang di tengahnya runtuh, memperlihatkan lubang yang besar hitam. Di dalam lubang hitam itu, aura dingin menyeruak keluar. Ekspresi Cukwang tetap tenang. Tatapannya setajam pisau, dan telapak tangannya mengunci 3 serangan. Dan kemudian Cukwang tiba-tiba menebas. Lautan iblis terus melonjak, bagaikan seekor naga iblis. Tiba-tiba menebas ruang angkasa. Raungan menengkakan telinga bergema saat naga iblis itu beradu hebat dengan 3 serangan.
Sungai es adalah yang pertama menyerang. Kekuatan dinginnya menyerbu lautan iblis. Setelah itu, perisai es lebar 1000 kaki turun, menyelimuti lautan iblis. Elang es raksasa mengikutinya dari dekat dan terjun bebas ke lautan iblis di bawahnya. Lautan iblis langsung bergelora, dan ketika serangan itu bagaikan tangan raksasa yang mengaduk lautan, menciptakan gelombang besar yang menyebabkan langit bergemuruh. Ruang di sekitarnya langsung runtuh dan retakan menyebar, mencapai ukuran ratusan kaki. Banyak penonton merasakan rasa takut dan buru-buru mundur ke tempat yang jauh. Karena takut terjebak dalam baku hantam mereka, Li Youxi pun terkejut. Kekuatan tempur bocah ini seolah tak terbatas. Tak peduli jurus mematikan apa yang tak digunakan oleh ketiga pendeta itu, ia mampu menahannya. Nagong Jin mendesah pelan, datang dari wilayah terpencil, hingga bersinar di pertempuran puncak tangga surgawi. Kesulitan dan usaha yang dialami mungkin tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Ambil contoh kejadian hari ini. Mengetahui bahwa ada 3 imam besar telah hadir. Berapa banyak orang yang berani terjun ke dalam? Apa yang dianggap banyak orang sebagai jebakan maut? Pencapaian orang seperti itu bukanlah masalah keberuntungan. Tinggi di langit, keempat serangan itu saling berbenturan hebat, menimbulkan serangkaian ledakan keras. Lambat laun, seiring berjalannya waktu, keempat serangan itu memudar, dan kekuatan yang menyelimuti pegunungan dengan cepat menghilang, hanya menyiksakan pemandangan yang sunyi. Pada saat ini, wajah keempatnya menjadi pucat, dan nafas mereka terengah-engah. Anak itu, ekspresi wajah Zhu Gefeng sangat muram. Serangan sebelumnya itu bahkan bisa memaksa seorang praktisi tingkat puncak Rana Laut Pahit untuk menghindarinya. Tetapi anak itu justru menghadapinya secara langsung. Metode dan kekuatan seperti itu benar-benar mengerikan. Sepertinya cara-cara biasa tidak ada gunanya melawan anak ini. Kalau begitu, kita tidak punya pilihan lain selain membayar harganya. Zhu Gefeng melirik Qian Hun dan Yiling lalu berkata, "Panggil dunia kecil kalian." Mendengar ini, mata Qian Hun dan Yiling berkedip, seolah mereka memikirkan sesuatu dan wajah mereka menunjukkan keraguan. "Tuan-tuan, jika kita membiarkan bocah ini lolos, kita akan berada dalam masalah besar ketika penguasa gunung datang untuk bertanya kepada kita." "Baiklah." Qian Hun dan Yiling bertukar pandang. Anak ini benar-benar merepotkan. Kalau kita tidak bertaruh, kita benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Ketiganya membentuk segel tangan secara bersamaan. Kemudian 3 dunia kecil muncul di belakang mereka. Di dalam dunia kecil itu terdapat gunung es yang menjulang tinggi. Ketiganya akan segera bertindak serius. Dalam situasi yang akan terjadi, Anda atau saya yang akan binasa. Zhu Guangsheng menatap tindakan ketiga pria itu. Tatapannya serius tampak di watanya. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa serangan lawan berikutnya akan lebih kuat dari sebelumnya? Dan dia perlu melakukan segala daya yang dimilikinya. Pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya, dan Zhu Guangsheng perlahan membentuk segel tangan. Di belakangnya, cahaya terang melesat ke langit, dan sebuah dunia kecil yang luas muncul di dunia ini. 1.600 kaki. Seketika, seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di antara langit dan bumi. Dunia kecil bocah ini ternyata begitu luas. 1.600 kaki. Dunia ini merupakan hamparan putih yang luas, dan semua orang menatap tak percaya ke arah dunia kecil itu. Ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan.
Bocah ini benar-benar monster. Ekspresi Cu Kuangseng tetap tenang. Tatapannya tajam menyapu ketika orang di hadapannya. Sekarang kita bisa bersenang-senang. Dia mengepalkan tinjunya dan gelombang energi iblis yang dahsyat menyapu keluar dengan kekuatan yang melonjak keluar dari dunia kecil dan memasuki kultivasi tubuh iblis Disha. Su Hufeng dan dua lainnya tampak muram. Mereka bertukar pandang. Tangan mereka berkilat saat membentuk segel tangan. Dunia kecil di belakang mereka meletus dengan kekuatan tak terbatas. Dengan cepat menyatu di hadapan mereka. Telapak tangan ilahi Esmestis. Mereka bertiga berteriak pelan saat menyerang ke depan. Gelombang udara dingin menyapu dan langsung berubah menjadi telapak tangan biru es. Telapak tangan itu berukuran 1000 kaki, ditutupi dengan pola-pola biru es. Dan gelombang-gelombang kekuatan yang mengerikan beriak keluar, berdampak pada ruang di sekitarnya. Pergi, dengan teriakan tajam, telapak tangan ilahi es mistis melesat, dan langsung menghantam ke arah Cu Kuangseng. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan meletus. Cu Kuangseng menghentakkan kakinya, kemudian melepaskan gelombang energi iblis yang mengerikan. Mau bermain? Hari ini aku akan bermain denganmu sampai puas. Saat berikutnya, dia melambaikan lengan bajunya, dan energi iblis terus melonjak keluar, langsung berubah menjadi tangan iblis raksasa yang beradu dengan telapak tangan es. Suara ledakan terus bergema, dan kekuatan dahsyat mengamuk dengan liar. 4 rune iblis seperti naga menari-nari di tangan iblis itu, memancarkan energi yang mengerikan. Tak lama kemudian, telapak tangan ilahi es mistis hancur sedikit demi sedikit. Dan akhirnya meledak dengan suara keras. Wajah Su Kefen dan 2 orang lainnya langsung pucat pasi. Tubuh mereka terlempar ke belakang. Melihat itu, semua orang yang hadir langsung terkejut. Bocah itu terlalu ganas. Bahkan ketika pendeta tinggi yang bekerja sama tidak dapat mengalahkannya. Hari ini bukan aku yang akan mati. Cu Kuangseng tersenyum sinis saat menatap Su Kefen dan 2 orang lainnya. Matanya dipenuhi niat membunuh yang kuat. Ketika bajingan ini berani menyakiti saudara perempuannya. Dengan gerakan cepat, dia muncul di atas Su Kefen dan 2 orang lainnya. Ia mengepalkan tinju dan tombak pembelah langit pun muncul. Aura tajam menyebar, membawa niat membunuh yang mengerikan. Sekarang, aku akan mengantarmu pergi. Cu Kuangseng menjentikan tombak pembelah langit. Cahaya tombak yang tajam melesat ke bawah. Kemanapun ujung tombak itu lewat. Bahkan ruang pun terkoyak, membawa aura kematian yang mengerikan. Bocah itu berminat membunuh 3 pendeta tinggi. Apa dia tidak takut akan pembalasan dari Gunung Dewa Salju? Banyak orang terperangah karena terkejut. Ekspresi Cu Kuangseng tetap tidak berubah. Saat cahaya tombak melesat keluar, hanya beberapa kaki dari 3 pendeta tinggi. Su Kefen dan kedua rekannya merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuh mereka. Pada saat ini, mereka merasakan bahaya kematian yang besar. Bocah ini benar-benar berani membunuh mereka. Namun, tepat pada saat itu, perubahan mendadak tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba, ruang angkasa hancur, dan cahaya biru es turun dari langit. Seperti pilar cahaya menghalangi tepat di antara ujung tombak dan Su Kefen serta 2 orang lainnya. Mata tombak itu menghantam ke bawah, menimbulkan suara ledakan sebelum akhirnya hancur seketika. Dada Cu Kuangseng bergetar hebat. Lalu dia terlempar mundur sejauh 1000 kaki. Wajahnya dipenuhi rasa terkejut. Su Kefen dan teman-temannya tertegun untuk sejenak.
Lalu wajah mereka berseri-seri karena gembira. Aura ini sepertinya penguasa gunung mereka telah tiba. Seakan merasakan sesuatu. Semua orang buru-buru mengalihkan pandangan mereka ke suatu titik di cakrawala, di mana ruang angkasa perlahan terkoyak oleh tangan putih pucat, dan seorang pria berjubah biru es melangkah keluar darinya. Penguasa gunung Dewa Salju. Dewa Salju. Ketika mereka melihat wajah orang itu dengan jelas, semua orang yang hadir terkesiap kaget. Ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Orang yang datang ini tidak lain adalah penguasa gunung Dewa Salju. Penguasa wilayah barat laut surga ke-9, Dewa Salju. Penguasa gunung Dewa Salju. Cukwang melihat ke arah sosok yang diselimuti aura dingin. Matanya dipenuhi dengan kekhawatiran yang mendalam. Dia merasakan aura yang sangat berbahaya terpancar dari orang ini. Penguasa gunung Dewa Salju ini pastilah seorang praktisi super di puncak Ranau Laut Pahit. Ini akan sangat merepotkan. Cukwang menghela nafas panjang. Menghadapi praktisi puncak Ranau Laut Pahit, dia akan merasa sangat sulit menghadapinya, mengingat kekuatannya saat ini. Bau yang tidak sedap. Dewa Salju bahkan tidak melirik Zhu Gefeng dan dua orang lainnya. Ia hanya mengalihkan pandangannya ke arah Cukwang. Alisnya tampak sedikit berkerut. Kemudian dia mengibaskan lengan bajunya. Rasanya seperti angin sepoi-sepoi tertiup angin melintasi langit dan bumi. Dan semua orang kembali tenang, seolah membeku. Saat berikutnya, Cukwang merasa ngeri saat menyadari bahwa energi iblis di sekitarnya telah terkompresi hingga radius 10.000 kaki. Dan tidak dapat menyebar lebih jauh. Hah? Terdengar suara terkejut dari mulut Dewa Salju. Saat ia menatap Cukwang, sorot terkejut terpancar di matanya. Pantas saja kau bisa melukai 3 pendeta tinggi gunung Dewa Saljuku. Kau memang punya keahlian. Para praktisi biasa di tahap penyelesaian kecil Ranau Laut Pahit tidak akan mampu melawan kekuatan absolutnya. Tapi anak ini berhasil menahannya. Itu sudah cukup untuk mengejutkannya. Ikutlah kembali ke gunung Dewa Salju dan terimalah hukumanmu. Dewa Salju menatap Cukwang saat berkata, kata seperti itu ibarat seorang atasan yang memberi perintah kepada seekor semut. Tidak menyisakan ruang untuk menolak. Sepertinya Dewa Salju sedang murka. Bocah itu akan mendapat masalah besar. Beberapa orang menggelengkan kepala. Cukwang tetap tenang tanpa ekspresi. Ia menatap Dewa Salju. Senyum angkuh tersungging di bibirnya. Kau pikir kau siapa? Sebuah suara keras terdengar, membawa niat membunuh yang bergema ke segala arah. Semua orang menatap dengan tak percaya. Wajah mereka dipenuhi keheranan. Apa bocah itu sudah gila? Dia bahkan tidak peduli pada penguasa gunung Dewa Salju. Dewa Salju tampak terkejut sejenak, lalu senyum tipis muncul di wajahnya. Sungguh bocah yang sombong. Tetapi dengan kekuatanmu saat ini, aku khawatir kau tidak layak bersikap seperti itu di depan penguasa gunung ini. Saat ini, kekuatan yang mengerikan menyapu keluar dari tubuhnya, menyebabkan ruang dalam radius 1000 kaki bergetar hebat. Kekuatan yang kuat menyapu dengan cepat menyelimuti area dan menyebabkan semua orang sedikit gemetar. Tekanan kekuatan dari seorang master di puncak Ranau Laut Pahit benar-benar mengerikan. Bocah itu seharusnya tidak punya banyak kesempatan untuk melawan. Semua orang menoleh ke arah Cukwang. Ikut saja penguasa gunung ini.
Dewa salju tersenyum tipis, niat membunuh berkilat di matanya. Ia mengepalkan tangannya di udara, dan udara dingin mengerikan menyapu turun. Langsung berubah menjadi pilar-pilar es yang turun dari langit. Pilar-pilar es itu runtuh, membentuk penjara es raksasa yang menjebak Cukwangsheng di dalamnya. Ekspresi Cukwangsheng sedikit berubah. Ia jelas merasakan hawa dingin yang mengerikan menyerbu tubuhnya. Mencoba membekukan kekuatannya. Kau pikir kau bisa menculikku? Kau tidak akan mampu. Mata Cukwangsheng langsung memerah, dan energi iblis yang tertekan di sekitarnya kembali meletus, langsung menyapu keluar. Di ubun-ubunnya, cahaya hitam pekat muncul, dan berubah menjadi kristal hitam di udara. Di dalam kristal itu, energi iblis yang bergejolak, terus memancarkan aura yang tak tertandingi. Kembangkan tubuh iblis, panggil patung iblis. Kedua tangan Cukwangsheng melesat membentuk sekde secepat kilat. Dan seberkas cahaya gelap melesat keluar dari kristal, saling bersautan di satu titik di langit tinggi. Ruang angkasa terkoyak dan energi iblis melonjak keluar. Kekuatannya mengerikan menyelimuti dunia ini. Menyatulah padaku. Dengan teriakan pelan, energi iblis itu tiba-tiba pecah. Dan dua patung iblis jatuh dari langit, langsung menghantam tubuhnya. Terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Dan energi iblis yang dahsyat melonjak keluar, langsung menghancurkan pilar-pilar es di sekitarnya. Saat energi iblis terus melonjak, banyak orang menatap dengan kaget pada sosok muda yang tinggi di langit. Atau lebih tepatnya, di lautan iblis. Pada saat ini, Cukwangsheng dikelilingi oleh energi iblis yang terus melonjak. Dan aura mengerikan yang jauh melampaui aura sebelumnya. Su Kefeng dan orang lainnya menatap dengan kaget. Hati mereka dipenuhi keheranan. Orang ini ternyata masih punya kartu truf yang tersembunyi. Kekuatan ini. Cukwangsheng mengepalkan tinjunya saat merasakan kekuatan yang mengerikan mengalir dalam tubuhnya. Ekspresi bahagia yang mendalam terpancar dari wajahnya. Kekuatan 6 patung iblis itu telah meningkat. Meningkatkan pengembangan tubuh iblis ke tingkat yang baru. Pada saat ini, dia sudah mampu membunuh seseorang dengan... Pada saat ini, dia sudah mampu bisa membunuh orang seperti Su Kefeng secara instan. Sekarang, biarkan penguasa gunung salju merasakan kekuatan 6 patung iblis. Bibir Cukwangsheng sedikit melengkung, dan tatapan matanya dingin bagaikan pisau terpancar dari matanya. Menunjuk langsung ke arah Dewa Salju. Merasakan niat membunuh di matanya, ekspresi Dewa Salju sedikit berubah. Meskipun ia tidak mau mengakuinya, tatapan Dewa Salju kini memberinya rasa ancaman yang nyata. Sungguh bocah kecil yang tak terduga. Dia tersenyum tipis, namun senyum itu berubah menjadi dingin. Kemudian dia melangkah maju dan menepuk telapak tangannya dari kejauhan. Ruang di sekitar Cukwangsheng tiba-tiba retak terbuka. Retakan menyebar keluar dan udara dingin berwarna biru es menyapu ke bawah dari dalam. Cukwangsheng tetap tenang, ekspresinya tak tergoyangkan. Sejak ia menyatu dengan 6 patung iblis, ia tidak lagi takut pada penguasa gunung Dewa Salju. Ia menghentakkan kakinya, melepas semburan kekuatan dahsyat. Energi iblis menyerbu keluar dari tubuhnya. Saat energi iblis itu bersentuhan dengan udara dingin, seketika itu juga melepaskan kekuatan dahsyat yang tak tertandingi, menyebabkan ruang di sekitarnya hancur. Tubuh Cukwangsheng diselimuti energi iblis, menembus udara dingin dan langsung menuju ke arah Dewa Salju. Wajah Dewa Salju menjadi gelap. Anak ini benar-benar menganggapnya serius.
dan terlalu meremehkannya. 9 lempeng es misterius. Dia membentuk segel tangan dan tiba-tiba menepuk tangannya ke depan. Semburan udara dingin mengembun menjadi cakram es raksasa. Aliran cahaya berkilauan di atas cakram es, memantulkan cahaya yang menyilaukan. Saat berikutnya, lempeng es itu bergetar hebat dan mengarah langsung ke bawah wajah Chu Guangsheng. Chu Guangsheng melambaikan lengan bajunya dan energi iblis terus melonjak keluar. Langsung berubah menjadi air terjun energi iblis yang menghantam lempengan es. Lempengan es itu langsung hancur dan air terjun iblis itu lenyap tak terbekas. Setelah itu, Chu Guangsheng langsung menyerang Dewa Salju. Ketika jarak di antara keduanya hanya tinggal beberapa kaki, dia tiba-tiba melontarkan pukulan membawa aura iblis yang mengerikan. Apa kau benar-benar mengira penguasa gunung ini takut padamu? Teriak Dewa Salju sambil menyerahkan maju tanpa rasa takut. Pertarungan antara keduanya sungguh dahsyat. Menghadapi pertarungan jarak dekat ini, Dewa Salju sebagai penguasa gunung Dewa Salju sangat berpengalaman. Dengan mengandalkan kekuatannya yang unggul, mampu bertahan tanpa terkecoh. Keduanya saling memukul, masing-masing mengenai dada lawan. Energi iblis Chu Guangsheng terus melonjak, menangkis kekuatan pukulan tersebut. Sebaliknya, kulit Dewa Salju ditutupi lapisan kristal es, dan dia juga tidak terpengaruh. Keduanya terhuyung mundur beberapa langkah. Darah menetes dari sudut mulut mereka. Tatapan mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Ekspresi Dewa Salju menjadi tegas. Dia membentuk segel tangan dan cahaya spiritual membumbung ke langit, memperlihatkan dunia kecil yang muncul di belakangnya. 3.000 kaki. Banyak orang menatap kosong ke dunia ke es itu. Kultivasi Dewa Gunung Salju ini sungguh mengerikan. Dunia kecilnya ternyata mencapai ukuran 3.000 kaki. Kau junior pertama yang mampu memaksaku untuk mengeluarkan dunia kecil. Harus dingin keluar dari mata Dewa Salju. Dan aura yang sangat dingin memasuki udara, langsung membekukan ruang. Setelah itu, dia menghentakkan kakinya keras-keras, dan teriakan dingin bergema ke seluruh dunia. Pecahnya langit yang sangat dingin. Saat teriakan itu terdengar, hawa dingin di udara sekitar tiba-tiba mencapai puncaknya. Semua orang merasakan tubuh mereka membeku. Mereka buru-buru melesat mundur untuk menghindari pusat hawa dingin yang mengerikan itu. Wajah Dewa Salju sedingin es. Tatapannya yang tajam tertuju pada Chu Guangsheng. Ekspresinya dipenuhi niat membunuh yang mengerikan. Kemudian dia mengulurkan jarinya dan dengan lembut menggambar garis di depannya. Pukulan ini tampak biasa saja, tetapi begitu jari menyentuh tanah, ruang di depan Chu Guangsheng tiba-tiba terkoyak, dan hawa dingin yang sangat mengerikan mengamuk ke segala arah. Kulit Chu Guangsheng langsung menegang, dan perasaan bahaya yang tak terlukiskan menyerbu ke dalam hatinya, membuat bulu kuduknya berdiri. Gerakan ini pasti menjadi pukulan mematikan yang sesungguhnya. Ruang pun hancur, membentuk zona retakan. Berbentuk cincin yang mengelilinginya. Tatapan Chu Guangsheng sedikit menyipit. Saat yang ruang itu hancur tak terbentuk, ia jelas merasakan dirinya terdistolasi. Seolah-olah ia telah ditempatkan di ruang yang mandiri. Ia melihat ruang-ruang yang hancur itu. Ia merasakan fluktuasi energi yang aneh. Energi yang sangat berbahaya, bahkan mematikan. Chu Guangsheng menarik nafas dalam-dalam, kemudian membentuk segel tangan,
dan energi iblis terus melonjak di sekelilingnya. Dengan bayangan iblis terbentuk di belakangnya, dunia kecil itu juga melonjak hebat. Dengan kekuatan dahsyat yang terus melonjak keluar dan mengalir ke dalam bayangan iblis. Dalam sekejap, aura yang sangat mengerikan terpancar darinya, langsung menutupi separuh langit dengan energi iblis. Semua orang mengangkat kepala, tatapan mereka dipenuhi keterkejutan. Langit kini terbelah dua, separuhnya dipenuhi energi iblis yang bergelora. Separuhnya lagi dipenuhi hawa dingin yang menusuk tulang. Mata Dewa Salju dipenuhi hawa dingin yang menusuk tulang. Tatapan tajam menyapu Cukwangsen dan niat membunuh yang kuat melonjak di sekelilingnya. Jurus ini adalah jurus membunuh terhebatku. Setelah itu, Dewa Salju mengayunkan jarinya dengan keras. Dan ruang yang hancur itu bergetar hebat dan aura dingin menyeruak keluar. Cukwangsen merasakan hawa dingin menjalar di sekujur tubuhnya dan darahnya tampak akan membeku. Ia menarik nafas dalam-dalam dan tangannya membentuk segel tangan secepat kilat. Bayangan iblis di belakangnya juga melambaikan tangannya, membangkitkan aura iblis yang mengerikan. Energi iblis berkumpul terus mengembun di hadapannya. Perlahan-lahan berubah menjadi jari-jari iblis sebening kristal. Energi iblis melonjak dan berkilauan dengan kilau kristal di jari-jari ini. 5 jari iblis. Cukwangsen menatap tajam Dewa Salju, lalu perlahan mengulurkan tangannya. Jari iblis itu perlahan menyatu dengan ujung jarinya. Dalam sekejap, seluruh dunia seakan terdiam. Saat banyak mata tertuju padanya, pupil matanya tiba-tiba mengecil dan ekspresi ngeri melintas di matanya. Trik macam apa yang akan digunakan bocah itu? Auranya saja sudah sangat mengerikan. Sambil menatap kelima jari itu, jantung mereka berdebar tak karuan. Dan mereka merasakan sakit yang tajam di sekujur tubuh mereka. Tubuh Cukwangsen sedikit gemetar. Kelima jarinya menyatu dan dia melambaikan tangannya ke depan. Ruang angkasa terkoyak dan cahaya iblis terlepas dari tangannya. Kemudian menghilang ke dalam ruang angkasa. Tak ada gerakan atau suara sama sekali. Seolah-olah tidak menimbulkan semacam ancaman apapun. Namun, semua ini hanyalah penampakan. Dalam persepsi semua orang, ruang itu tampak hancur. Dan energi iblis berubah menjadi badai iblis dahsyat yang merobek awan. Ekspresi Dewa Salju berubah serius. Dia merasakan aura yang sangat berbahaya terpancar darinya. Tiba-tiba, sebekar cahaya melesat keluar dari ruang yang hancur itu, membentuk lapisan-lapisan penghalang yang menghalangi cahaya iblis. Energi iblis yang mengamuk langsung tertelan habis saat bersentuhan dengan kristal. Tak lama kemudian, energi iblis yang menyelimuti dunia pun terserap sepenuhnya. Pada saat ini, cahaya iblis mengambang di depan kristal. Dewa Salju melirik cahaya iblis. Hanya 3 orang yang bisa menahan seranganku. Ketiga orang ini sekarang menjadi petinggi di wilayah barat laut. Jadi hari ini, kau ditakdirkan akan mati. Ia menggenggam kedua tangannya dan sedikit memutar telapak tangannya. Kristal-kristal yang tak terhitung jumlahnya mulai berputar lebih cepat. Perlahan-lahan mendekati cahaya iblis itu. Cukwangsen tetap tanpa ekspresi. Dengan jentikan lengan bajunya, cahaya iblis tiba-tiba menghantam kristal. Keduanya bertabrakan tanpa menimbulkan suara keras. Kristal itu mulai berputar liar, mencoba menelan cahaya iblis. Namun saat menghadapi pemangsaan tersebut,
cahaya iblis tidak menyerah sama sekali, malah melepaskan kekuatan yang mengerikan untuk melawan pemangsa tersebut. Pada saat yang sama, cahaya iblis bergetar cepat. Ukurannya meningkat cepat hingga menyelimuti seluruh kristal. Pada saat ini, kecepatan putaran kristal melambat drastis dan berangsur-angsur berhenti. Saat energi iblis sepenuhnya menyelimuti kristal, Dewa Salju merasa ngeri saat menyadari bahwa seluruh dunia tampak seperti sunyi, dan hubungannya dengan kristal menjadi lemah. Bagaimana ini mungkin? Zhou Guangsheng mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut menggenggam energi iblis itu. Energi iblis itu tiba-tiba menyusut, dan kemudian energi iblis itu meledak. Tepat, itu bukanlah ledakan energi iblis, melainkan hancurnya kristal-kristal yang menyebabkan energi iblis mengamuk keluar, berubah menjadi gelombang-gelombang energi iblis yang menyerbu ke serbala arah. Kilatan tajam melintas di mata Zhou Guangsheng. Dengan gerakan cepat, dia melesat maju. Dalam waktu hampir setengah tarikan nafas, dia hanya berjarak beberapa kaki dari Dewa Salju. Zhou Guangsheng menyatukan kelima jari iblisnya dan menghantamkannya ke dada Dewa Salju. Dewa Salju tampaknya tidak mampu menahan hantaman dahsyat ini. Segera menyemburkan darah dan tubuhnya jatuh ke bawah seperti bola meriam. Semua orang bisa melihat bahwa ketika Dewa Salju terlempar mundur, salah satu lengannya meledak dan darah berceceran kemana-mana. Gunung pengorbanan itu runtuh dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, langsung mengubur Dewa Salju di dalamnya. Ia pun menghilang tanpa jejak. Bumi di sekitarnya pun retak. Gunung-gunung dan hutan-hutan yang tak terhitung jumlahnya hancur. Keheningan menyelimuti kerumunan. Saat semua orang menatap pemandangan itu dengan tak percaya. Penguasa gunung Dewa Salju, benar-benar dikalahkan. Terlebih lagi, ia dikalahkan oleh seorang junior. Semua ini tampaknya tidak seharusnya terjadi. Zhou Guangsheng menggoyangkan lengannya yang agak mati rasa. Darah menetes dari ujung kelima jarinya. Bentrokan sebelumnya juga menyebabkannya cedera serius. Dia melirik ke tempat di mana Dewa Salju terkubur reruntuhan, lalu menatap cakrawala yang jauh. Matanya memancarkan cahaya yang tajam. Tak lama setelah melangkah ke 9 surga, ia sudah dapat berseteru dengan tak berdamaikan dengan kekuatan seperti gunung Dewa Salju. Jalan di depannya kemungkinan akan semakin sulit. Namun, Zhou Guangsheng tidak pernah takut. Sebanyak apapun duri yang ada, dia akan menebasnya. Dalam kehidupan ini, dia pasti akan menjadi terkenal di seluruh surga ke-9. Terima kasih.